Dengarkan baik-baik. Ada cerita. Dulu diceritakan ada satu orang berwudu. Ya. Setelah berwudu, orang tadi ini ketika dia mau bangun, rupanya wudunya di sungai, hadirin. Wudunya di sungai, ya. Ketika dia mau bangun, maaf, waktu itu telanjang. Kelihatan ada orang di dekat musola itu. Karena malu, ngapunten nggih, dia tutupi dengan tangannya kemaluannya itu. Dipegang kemaluannya, ditutupi. Saya tidak tahu kalau bahasa Jawanya apa ditekem atau gimana itu, ya. Ceritanya paham nggih? Jadi karena malu ada orang kemaluannya dipegang, ditutup dengan telapak tangan ini sambil jalan. Nah, berarti apa? Ketika telapak tangan kita menyentuh kemaluan, wudhunya batal atau enggak? Batal. Anak yang ngaji pasti tahu. Anak yang mondok pasti paham bahwa ketika butunul asabi dan batnur roha ini, telapak tangan ya, perut telapak tangan menyentuh kemaluan, walaupun kemaluannya sendiri sudah diterangkan dalam Safinatun Najah, batal wudhunya. Leras? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bijazili in'amih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم لقائه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خير البريات وسيد عباده اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. Yang kami muliakan para alim, para kiai, para ustadz dan tokoh masyarakat yang hadir di malam yang mulia ini. Yang kami muliakan Bapak Bupati, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya yang kami ta'zimi pengasuh dan segenap pengurus Pondok Pesantren Miftahul Huda. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, jamaah sekalian rahimakumullah. Adalah merupakan satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di mana pada malam ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia. Kita duduk di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan hadir duduk bersama para ulama, duduk dengan orang-orang saleh, duduk dengan para kiai, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hadirin hadirat, duduknya kita di tempat ini, kebersamaan kita di tempat ini tidak hanya di dunia,
Tetapi insya Allah kita akan tetap bersama sampai besok di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis baginda Rasulullah bersabda, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Dados kula panjenengan kalau cinta kepada para ulama, cinta kepada pewaris-pewaris Nabi Muhammad, insya Allah sampai besok pada hari kiamat kita akan kumpul dengan beliau-beliau. Amin. Kalau panjenengan cinta dengan orang soleh, panjenengan cinta dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat dengan Allah, maka sebagaimana janji Nabi Muhammad, kita akan berkumpul bersama beliau-beliau sampai kelak di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula kepada para santri atau alumni yang hadir pada kesempatan malam ini, mohon maaf, bukan saya keminter, tapi ada satu nasihat dari Al-Muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini untuk para alumni, untuk santri. Beliau mengatakan, thabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridhas syekh. Monggo disimak terutama teman-teman alumni, teman-teman santri, santriwati yang masih belajar di pondok pesantren yang mulia ini. Kata beliau As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, thabatul ilmi bil mudzakarah. Kuatnya ilmu itu dengan sering diulang-ulang. Kuatnya ilmu itu dengan sering diulang, dimurajaai. Bahkan diceritakan bahwasanya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi itu waktu ngaji kepada gurunya yaitu Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau sebelum ngaji murajaah 25 kali. Setelah ngaji pulang beliau murajaah lagi 25 kali. Bayangkan adik-adik santri, satu bab pelajaran Habib Ahmad bin Zain mengulangi sampai 50 kali. 25 sebelum belajar, 25 setelah belajar. Bagaimana tidak akan kuat ilmunya? Bagaimana tidak akan kuat hafalannya? Satu bab diulangi sampai 50 kali. Jadi thabatul ilmi bil mudzakarah. Ilmu akan kuat kalau kita sering mengulang-ulang ilmu tersebut. Lalu apa kata beliau? Wa barakatuhu bil khidmah. Kalau panjenengan kepingin ilmunya barokah, dan pasti kita mengharap ilmu yang barokah. Bagaimana kata beliau? Bil khidmah. Ngaulo, berkhidmah. Tahu pondoknya ada acara, datang. Tahu kiainya ada acara, datang. Tahu bunyainya ada kegiatan, datang di pondok. Itu namanya khidmah. Ngapunten kepada para alumni atau yang masih belajar di pondok pesantren ini, carilah keberkahan ilmu kita dengan cara berkhidmat kepada guru kita, berkhidmat kepada para kiai, membantu keperluan pondok pesantren, membantu keperluan guru-guru kita. Man a'anal ulama faqad a'anal anbiya. Barang siapa membantu para ulama, maka dia telah membantu para nabi. Man a'anal ulama faqad a'anal anbiya. Man yuridu an yujalisal anbiya falyajlis ma'al ulama. Barang siapa yang kepingin duduk dengan para nabi, duduklah dengan para ulama, karena beliau-beliau adalah pewaris nabi. Anda membantu kegiatan ulama, kiai, guru-guru kita, itu sama dengan membantu para nabi. Masya Allah.
Nah, jadi hati-hati, mohon maaf kepada para alumni dan santri, hati-hati jangan kurang ajar kepada guru kita. Jangan kurang ajar kepada syekh kita. Maaf Pak, Bu, kadang-kadang begitu keluar dari pondok, sudah jadi alumni, sudah punya pondok sendiri, sudah punya murid, berubah sifatnya, berubah akhlaknya kepada gurunya. Bahkan maaf, kadang-kadang dia merasa satu derajat dengan gurunya, merasa satu leteng dengan gurunya. Kenapa? Sama-sama punya pondok, sama-sama punya murid, sama-sama dihormati sama orang. Subhanallah. Awas, hati-hati teman-teman alumni, para santri. Kalau kita ada perasaan seperti itu, takut tidak barokah ilmunya. Khawatir ilmu yang kita dapatkan tidak barokah. Jadi yang kedua kata Abuya Said Muhammad Al-Maliki, wa barakatuhu bil khidmah. Kalau ingin ilmunya barokah, maka berkhidmat kepada ulama, berkhidmat kepada guru kita. Lalu yang ketiga, apa kata beliau? Mohon maaf, ini saya sampaikan untuk para santri dan para alumni ini. Yang ketiga kata beliau Abuya Said Muhammad Al-Maliki, wa naf'uhu biridha syekh. Kemanfaatan ilmu itu dengan mendapatkan ridhonya guru. Jangan sekali-kali membantah kata guru. Jangan sekali-kali menentang apa kata guru kita. Sesungguhnya kemanfaatan ilmu itu dengan mendapatkan ridhonya guru. Kalau guru sudah ridho kepada kita, Allah pun ridho kepada kita. Sebagaimana ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua, maka demikian juga guru adalah orang tua kita. Maka kalau guru sudah ridho kepada kita, Allah pun juga ridho kepada kita. Alhamdulillah. Maka cari ridhonya guru supaya ilmu kita bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawuh, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita ini bersyukur kepada Allah. Malang Raya secara umum, baik kota maupun kabupaten ini banyak sekali pondok pesantren. Banyak sekali majelis-majelis luar biasa. Majelis salawat, majelis maulid, majelis tahlilan, majelis istighosah, lain sebagainya. Ya, mungkin ribuan, masya Allah. Ya, ini patut kita syukuri hadirin. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan banyaknya pondok-pondok pesantren, banyaknya madrasah-madrasah, sebagaimana tadi harapan Bapak Bupati kita, insya Allah tidak hanya urusan akhirat yang didapat, tapi urusan dunia juga digampangkan oleh Allah. Amin. Dunia akhirat harus kita dapatkan. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau orang kepingin dunianya senang, dunianya bahagia, harus punya ilmu. Kalau kepingin akhiratnya senang, akhiratnya bahagia, harus punya ilmu. Kalau kepingin dua-duanya senang bahagia, maka harus punya ilmu. Dan anak kita yang belajar di pondok pesantren, insya Allah dua-duanya sudah didapat. Dunia senang, akhirat juga senang. Alhamdulillah. Bapak ibu yang anaknya mondok, tenang di rumah. Nggih. Yang anaknya di pesantren, panjenengan tenang, insya Allah anaknya dididik oleh para ustadz, ustadzah dengan baik. Pun jenengan jangan khawatir. Ingat Bapak Ibu, fitnah di luar sangat besar. Ujian-ujian, bala, musibah sangat banyak. Dan musibah yang paling besar adalah musibah yang menimpa akidah anak kita. Kalau musibah sakit bisa sembuh. Sakit bisa sembuh. Tapi kalau sudah musibah akidah, musibah yang menimpa akidah anak kita, pertaruhannya adalah keimanan hadirin. Makanya jaga akidah anak kita,
Jaga agama anak kita dengan cara kita memasukkan ke pondok-pondok pesantren, memasukkan anak kita ke madrasah-madrasah diniyah. Alhamdulillah, apa yang Bapak Ibu lakukan sudah benar, sudah tepat. Kita mondokkan anak kita, masukkan anak kita ke pesantren. Insya Allah Anda sebagai orang tua tidak hanya senang di dunia, tapi juga senang sampai di akhirat. Amin. Tahukah Bapak Ibu, ketika anak kita di pondok ini membaca Al-Quran, panjenengan yang di rumah dapat pahala juga. Ini anak pondok bangun jam 3, sholat malam, sholat qiyamul lail, tahajud. Bapak Ibu di rumah jam 3 masih tidur mungkin. Nggih Pak nggih? Tasik tilem nggih? Bangunnya paling subuh. Tapi anak kita di pondok jam 3 sudah bangun Pak. Dibanguni sama petugasnya, ayo gom, ayo bangun, tahajud, qiyamul lail. Setelah itu baca Quran, baca zikir sampai subuh sholat berjamaah. Ketahuilah, setiap anak kita melakukan amal ketaatan di pondok pesantren, maka orang tuanya juga mendapatkan pahala. Anda dapat kiriman pahala. Di dunia sudah dikirim oleh Allah pahalanya. Demikian juga ketika panjenengan meninggal dunia. Makanya nggak ada ruginya. Anak mondok nggak ada ruginya. Anak belajar di pesantren tidak ada ruginya. Anda beruntung terus sebagai orang tua. Walaupun panjenengan meninggal, panjenengan di alam barzah akan ada kiriman-kiriman pahala berkat anaknya yang berada di pondok pesantren. Alhamdulillah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang perbuatan anak itu akan berpengaruh loh kepada orang tuanya. Perbuatan anak itu akan berpengaruh kepada orang tuanya. Ada imbasnya. Ada imbasnya. Kena cipratannya. Kalau baik, ya kena cipratan baik. Tapi kalau perbuatan anak buruk, kena cipratan buruk orang tuanya. Monggo panjenengan simak. Kalau anak kita hafal Quran, ya, misalnya anak kita Masya Allah hafal Quran 30 juz, pasti orang nanya, anaknya siapa ini? Betul? Oh, anaknya Fulan, anaknya Pak Fulan, anaknya Ibu Fulana. Loh, Anda disebut. Yang hafal anaknya. Kalau bapaknya ya hafal juga, tapi surat-surat pendek, nggih. Nah, kalau kita kan hafalnya napa nggih? Qul huwallahu ahad. Napa malih, Pak? Wal asri, ya insyaallah hafal itu. Ya, surat-surat pendek insyaallah hafal. Tapi anak kita 30 juz hafal. Pasti orang akan bertanya, anaknya siapa? Anaknya Fulan, anaknya Pak Fulan, anaknya ibu ini. Jadi kita ikut terangkat namanya, ikut jadi mulia. Di dunia sudah jadi mulia panjenengan. Tapi bagaimana naudzubillah kalau anak kita melakukan perbuatan yang tidak baik? Maaf, anak kita kena narkoba, kena sabu-sabu, anak kita ketahuan, ditangkap, digerebek gara-gara minuman keras, orang pasti nanya, anaknya siapa ini? Iki anaknya siapa sih? Ini anaknya siapa? Jadi nama kita juga ikut hadirin. Nah, makanya ulama mengatakan begini, anak kita, keturunan kita salah satu dari dua, bisa mengharumkan nama kita atau bisa membuat nama kita buruk, citra kita buruk. Panjenengan tinggal pilih, mau anaknya jadi apa? Apakah anak kita mau mengharumkan nama kita sebagai orang tuanya, atau justru anak kita akan membuat jelek nama orang tuanya? Na'udzubillahi min. Pondokkan anaknya, masukkan anaknya madrasah, kenalkan anaknya kepada Allah, kenalkan anaknya kepada agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf, saya bicara apa adanya. Ada anak yang sampai usia SMA, umur 16, 17, 18 tahun, tetapi belum tahu rukun-rukun sholat. Ada anak sudah SMA, belum tahu wudu itu seperti apa yang benar.
Subhanallah. Bukankah dia anaknya orang Islam? Bukankah dia anaknya anaknya ibu yang muslimah? Kenapa anaknya SMA tidak tahu cara berwudu? Berwudu sekenanya, berwudu terserah menurut dirinya, tidak sah wudunya. Lalu bagaimana dengan sholatnya? Ini harus jadi perhatian kulo panjenengan sebagai orang tua yang besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ya, enggak Pak, ini bukan main-main, ini tanggung jawab kita. Masa anak kita SMA ada ngerti wudu, wudunya sembarangan, wudunya masih enggak benar. Itu kalau masih SMA, masih muda. Bagaimana kalau nanti anak kita sudah dewasa, umur 40, 50 dan dia tidak tahu apa-apa tentang agama. Wudunya salah misalnya, berarti selama 50 tahun usianya wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Bagaimana dia mengkodok sholatnya yang sampai 50 tahun itu? Hati-hati. Nih ibu-ibu punya anak perempuan, kita harus tahu anak kita sudah balik atau belum. Ibu-ibu tanyakan anak kita, mohon maaf sudah keluar darah atau tidak, kamu sudah haid atau tidak nak. Ini pertanyaan yang wajib, karena begitu anak kita sudah haid, balighah, sudah wajib menjalankan perintah agama. Sudah beb, saya tidak ngurus, terserah wis, opo jarine kiai ini, opo jarine bunyai, apa katanya ustadznya. Enggak bisa begitu. Walaupun panjenengan pasrah, anaknya diserahkan ke pondok pesantren, tetapi tetap peran orang tua sangat penting kepada anak-anaknya. Nggih Pak, nggih? Pak, roto gak semangat rupanya nih. Waduh, belum makan atau gimana ini? Tereng ya? Tereng? Punah? Saya belum makan soalnya ini. Tapi saya semangat kok, sampai enggak semangat ini ya apa ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu semangat nggih? Jadi tanggung jawab kita kan? Anaknya sudah SMA, enggak tahu wudu, enggak ngerti cara sholat yang baik. Bagaimana ini? Takut kita besok di hadapan Allah, Allah tanya panjenengan, punya anak berapa? 4, 5, 6. Istrinya berapa? 2. Misalnya. Dari istri kedua punya anak berapa? Punya anak 4. Semua anak kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kita orang tuanya, kita ayahnya, kita kepala rumah tangga, mas'ul yaumal qiyamah. Nah, makanya Bapak Ibu, makanya saya bilang di awal, alhamdulillah kalau anak sudah masuk pesantren, anak sudah tahu agama, anak sudah tahu syariat, insya Allah Anda sebagai orang tua aman. Nggih, aman, tanggung jawab sudah dijalankan. Alhamdulillah Beb, anak saya sudah di pondok pesantren, kelas sekian, sudah hafal sekian juz, sudah ngaji kitab Fathul Qorib, sudah Fathul Mu'in, malah sekarang Beb mau ngaji kitab Minhaj, luar biasa. Itulah kebanggaan hadirin. Itu yang patut panjenengan banggakan ibu-ibu. Sekarang ini ya Allah, anaknya juara dangdutan 1 RW, sujud syukur ibunya itu. Nggih Bu nggih? Alhamdulillah, sujud syukur. Kenapa? Anak saya juara joget dangdut 1 RW. Apanya yang mau dibanggakan? Cuma juara joget. Anak saya juara fashion show, 1 kelurahan fashion show. Fashion show apa? Mohon maaf, kadang-kadang fashion show yang buka aurat, kelihatan pahanya, kelihatan ini, kelihatan itu. Lalu ibu bangga dengan anaknya yang menang juara tadi itu. Masya Allah. Yang patut dibanggakan adalah kalau anak perempuan kita, alhamdulillah hafal Quran 15 juz, itu yang patut dibanggakan. Anak perempuannya hafal Quran 30 juz, itu yang patut dibanggakan. Anak saya alhamdulillah Ustadz sudah hatam kitab ini, sudah hatam kitab ini, itu yang patut dibanggakan ibu-ibu.
Anak saya alhamdulillah sudah hafal Zubat, sudah hafal Alfiyah. Itu yang patut dibanggakan. Bukan juara joget 1 RW, bukan juara apa tadi? Fashion show, ya. Yang buka aurat itu enggak. Itu yang patut kita banggakan sebagai orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pentingnya ilmu ini ya, pentingnya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, wallahu alam jadi apa anak kita. Ini saya mau cerita, tolong didengarkan baik-baik. Ada cerita. Dulu diceritakan ada satu orang berwudu. Ya. Setelah berwudu, orang tadi ini ketika dia mau bangun, rupanya wudhunya di sungai, hadirin. Wudhunya di sungai, ya. Ketika dia mau bangun, maaf, waktu itu telanjang. Kelihatan ada orang di dekat musola itu. Karena malu, ngapunten nggih, dia tutupi dengan tangannya kemaluannya itu. Dipegang kemaluannya, ditutupi. Saya tidak tahu kalau bahasa Jawanya apa ditekem atau gimana itu, ya. Ceritanya paham nggih? Jadi karena malu ada orang kemaluannya dipegang, ditutup dengan telapak tangan ini sambil jalan. Nah, berarti apa? Ketika telapak tangan kita menyentuh kemaluan, wudhunya batal atau enggak? Batal. Anak yang ngaji pasti tahu. Anak yang mondok pasti paham bahwa ketika butunul asabi dan batnur roha ini, telapak tangan ya, perut telapak tangan menyentuh kemaluan, walaupun kemaluannya sendiri sudah diterangkan dalam Safinatun Najah, batal wudhunya. Leres? Betul? Tapi si bapak ini merasa itu tidak membatalkan. Maka dia masuk ke musola, dia ambil sarung, dia ambil baju sholat. Ketika ada yang menegurnya, memberi nasihat, Pak, panjenengan wudhunya batal. Loh kok bisa batal? Kenapa? Tadi panjenengan memegang kemaluan Anda dengan telapak tangan. Ini dalam fikih membatalkan wudhu. Apa kata bapak tadi? Dengan entengnya mengatakan dibawa kemana-mana tak batal, masa menyentuh batal. Jadi lo cena tak bawa kemana-mana lo gak popo, masa dipegang tok batal. Subhanallah. Apa sebab dia mengatakan begitu? Al-jahlu, karena kebodohan. Mohon maaf, karena dia tidak belajar, dia mungkin tidak tahu, tidak paham selama ini kalau menyentuh kemaluannya, walaupun sendiri, kemaluan sendiri, batal wudhunya. Nah pertanyaannya hadirin, bagaimana kalau itu berlangsung sampai dia umur 60-70 tahun? Lalu berapa lama dia akan mengqadai sholatnya yang tidak sah itu? Ini adalah contoh studi kasus bahwa orang yang tidak punya ilmu rugi dia. Merasa sudah banyak amal ibadah, yahsabuna annahum yusinuna sun'a, kata Allah, merasa sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan padahal nol, tidak ada sama sekali harganya karena dia selama ini sholatnya tidak sah. Ibu-ibu paham bu nggih? Nah, ibu-ibu lagi sering kesalahan. Mohon maaf, ibu-ibu sholat pakai mukena, pakai ikat tetapi menutupi akan dahinya, terlalu ke bawah. Bu perhatikan, sampai kalau pakai mukena jangan terlalu ke bawah sehingga menutupi dahi. Kalau menutupi dahi, panjenengan sujud, sujudnya tidak sah. Karena syaratnya sujud harus dengan 7 anggota. Dalam Safinah itu sudah diterangkan. Dahinya harus terbuka. Kalau tertutup dengan ikat atau tertutup dengan mukenanya sampai sujud, maka sujudnya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Ngapunten, kalau ada ibu-ibu seperti itu sampai umur 60, 70 tahun tidak ada yang mengingatkan, kesian. Berarti sholatnya selama ini tidak sah. Itulah Pak pentingnya ilmu, pentingnya kita belajar. Ustadz, saya sudah tua, masa harus tetap belajar? Tetap belajar.
Panjenengan hadir seperti ini, majelis ta'lim, majelis ilmu, pengajian umum, kita juga belajar. Saya juga belajar, panjenengan belajar, kita semuanya masih belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kata Nabi, cari ilmu, belajar ilmu agama sejak kita digendong oleh ibu kita sampai panjenengan masuk ke dalam liang lahat, tetap wajib mencari ilmu. Harus kita belajar. Tidak ada kata-kata terlambat para rawuh. Guru kami Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus pernah bercerita, dulu di Madinah itu ada satu syekh ya, umur 60 tahun. Syekh ini umur 60 tahun itu baru menghafal Al-Quran. Bukan mulai muda, enggak. Mulai umur 60 tahun. Mulai menghafal Al-Quran umur 60 tahun. Kenapa? Sebabnya dia tersentuh. Ketika hadir satu halaqah di Madinah Al-Munawwarah, itu banyak anak-anak muda yang hafal Al-Quran, mereka ngaji tanpa melihat Al-Quran karena hafalan. Maka Syekh tadi mengatakan dalam hatinya, anak muda ini sudah hafal Quran, masa saya yang sudah tua belum hafal Al-Quran? Maka si Syekh tadi pulang ke rumah, tutup pintu di rumah, kurang lebih 6 bulan menghafalkan Al-Quran. Dan alhamdulillah 6 bulan selesai menghafalkan Al-Quran, padahal umurnya 60 tahun. Artinya apa? Tidak ada batasan umur hadirin. Berapapun umur panjenengan, tetap ayo ngaji, ayo hafalan, ayo kita belajar. Tidak ada batasan umur. Ngapunten, jangan merasa sungkan, jangan merasa malu. Nih ibu-ibu, walaupun umur 50, 60, ayo ikut pengajian. Ibu nggih? Ayo hadir majelis taklim ibu-ibu. Belajar agama, belajar syariat. Loh beb, apa perempuan boleh ngaji? Siapa bilang nggak boleh ngaji? Di zaman Nabi Muhammad, ibu-ibu, wanita Ansor datang kepada Rasulullah. Wanita Ansor itu terkenal wanita yang kritis, wanita yang suka bertanya. Itu wanita Ansor datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, enak ya laki-laki. Kenapa? Bisa ngaji, bisa belajar kepada Anda, bisa melihat Anda secara langsung. Apa kata Nabi? Kamu cari waktu yang khusus, kumpulkan para wanita, aku akan mengajar kaum wanita. Itu Rasulullah. Bahkan wanita dibaiat oleh Nabi Muhammad. Walaupun baiatnya bukan dengan berjabat tangan, tapi baiat wanita bil kalam, dengan ucapan. Jadi dalam masalah ilmu nggak ada beda, laki sama perempuan nggak ada beda. Umat Nabi Muhammad harus alim semuanya. Umat Nabi Muhammad harus mengenal agama semuanya, baik laki maupun perempuan. Nah, ibu-ibu, ayo, ada pengajian hadir panjenengan, ada majelis taklim hadir panjenengan, terutama ibu-ibu ini. Ngapunten, panjenengan itu ibaratnya madrasah. Madrasah pertama untuk anak bukan PAUD, bukan TK, tapi madrasah pertama untuk anak adalah al-ummu, ibunya. Itulah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Ibu, saya pernah dapat satu hikmah dari salah satu ulama. Kalau, maaf ya, kalau ibunya solehah, walaupun bapaknya tidak soleh, anak turunnya pasti soleh dan soleha. Bu, saya ulangi ya. Kalau panjenengan soleha, ibu-ibu nih, sebagai madrasah untuk anak-anaknya. Kalau panjenengan baik, panjenengan soleha, ngapunten, walaupun istri suaminya tidak soleh, suaminya biasa-biasa saja, tapi kalau andanya yang soleha, anak turunnya pasti soleh-soleha. Sudah, pegangi ini omongan ini. Saya setuju, Pak. Mungkin kita sebagai suami merasa, saya bukan orang soleh, Beb. Tidak apa-apa. Gak soleh-soleh banget, Beb. Biasa aja. Kadang saya subuhnya telat, sama juga kadang-kadang ya. Duhurnya mepet-mepet asar, sering. Gini apa enggak, Pak? Sama sholat duhur, mepet asar pernah ya? Loh, kok jujur sampean ini? Tapi kalau ibunya yang soleha, Masya Allah. Suaminya kurang soleh, suaminya kurang baik,
ibunya soleha, Masya Allah, istiqomah ibadah, Bu, yakin anak sampean semuanya jadi soleh-soleha. Nah itu loh, jadi kuncinya ada pada orang tua perempuan, kuncinya ada pada panjenengan ibu-ibu. Al ummu madrasatun in a'datta laha a'datta jilan tibal a'rogi. Kalau ibunya soleha, ibunya baik, madrasahnya unggul, maka yang keluar juga akan jadi bibit unggul. Ibu berusahalah jadi soleha. Nggih Bu, nggih? Bu, berusaha panjenengan jadi soleha. Insya Allah anak turunnya juga soleh, soleha. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi ilmu sangat penting. Ilmu sangat penting. Ya. Dalam Zubat dikatakan, wal ilmu asna sairil a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Ilmu itu adalah pondasinya amal. Ilmu itu adalah petunjuk kebaikan, petunjuk kebenaran. Kalau orang tidak punya ilmu, Pak, bagaimana dia akan bisa membangun amal? Kalau orang tidak punya pondasi yang kokoh, bagaimana dia akan meningkatkan itu bangunannya? Maka pondasi kula panjenengan adalah al-ilmu, ilmu agama, ilmu syariat. Inilah pondasi kita. Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah ketuaan. Siapapun kita, muda, setengah tua, tua, tetap wajib thalabul ilmi, tetap wajib kita belajar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau tanya kepada panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu. Kira-kira panjenengan punya anak, punya cucu, punya keturunan, kepingin enggak anaknya itu dimuliakan oleh Allah? Kepingin enggak? Kepingin gak ibu-ibu anaknya besok masuk surga? Kepingin. Kita ini sebagai bapak ya, saya juga punya anak, panjenengan punya anak. Bapak itu rela memberikan apapun, yang penting anaknya senang, anaknya bahagia. Nggih, leres. Nih bapak-bapak ini, kalau urusan ganti baju, sarung, mungkin sarung 5 tahun tidak pernah ganti, tidak apa-apa. Tapi kalau anak kita setiap hari raya pasti dibelikan baju baru. Betul Pak? Leres. Ini sampean pakai sarung berapa tahun sudah sarungnya ini? Iya kan? Loh, tapi tidak masalah, kita sebagai orang tua biasa aja. Sarung kita 5 tahun, yang penting tidak sobek-sobek, tidak bolong-bolong, kita pakai. Tapi kalau anak kita tiap tahun kita belikan baju, tiap tahun kita belikan ini, anak perempuan kita ganti pakai abaya, kita belikan ini. Kenapa? Cintanya bapak kepada anak luar biasa. Nih ibu-ibu nih, bagaimana cintanya kepada anaknya? Ibu kita sering berbohong kepada kita. Loh, berbohong bagaimana, Beb? Berbohong kepada kita anaknya, pura-pura sudah makan ibu kita, padahal ibu kita belum makan. Ketika ibu tadi masak dengan makanan yang sedikit, hanya ada 1 piring makanan, anaknya lagi lapar mau makan, apa kata ibu kita? Makan nak, kenyangkan diri kamu. Loh, ibu bagaimana? Jangan pikirkan ibu sudah makan nak, makan kamu. Padahal ibunya belum makan, ibu berbohong kepada kita supaya kita bisa makan. Itulah orang tua, rela berkorban untuk anaknya, terutama ibu. Nah, pasti kita sebagai ayah, kita sebagai ibu berkorban demikian rupa kepada anaknya, berharap bahwa anak ini bisa menyelamatkan kita besok pada hari kiamat. Anak yang kita berkorban untuknya, bapak kerja pagi, siang, malam demi anaknya, pasti berharap anak kita bisa menyelamatkan kita besok di hadapan Allah, bisa membantu kita besok di hadapan Allah. Nggih napa nggih, Pak? Nggih napa nggih? Kepingin anak kita mulia, maka sesungguhnya la izza illa bil ilmi, la izza illa bil ilmi. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan ilmu. Sudahlah hadirin hadirat, ayo
sadarkan diri kita. Anak kita jangan cuma dijejeli dunia tok. Ayo le, kamu harus punya uang nak, kamu harus kerja yang ini nak, kamu harus punya gaji sekian nak. Yang dipikirkan hanya masalah duniawi. Yang dipikirkan bagaimana warisan harta kepada anaknya. Nanti kalau anak saya sudah besar, punya rumah di mana ya? Kalau anak saya sudah besar, mobilnya berapa ya? Kalau anak saya sudah besar, punya apa? Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boten nopo-nopo. Enggak apa-apa kita mewarisi. Silakan Pak, wariskan itu rumah. Wariskan itu mobilnya kepada anak. Wariskan harta Anda kepada anak. Tapi demi Allah, ketahuilah uang bisa habis, mobil bisa hilang, rumah bisa ambruk. Berapa banyak rumah warisan orang tua kita yang sudah kita jual? Berapa banyak sawah warisan kakek nenek kita sudah kita jual, sawahnya habis jadi perumahan. Itulah harta, bisa hilang Bu, bisa dijual, bisa habis. Tetapi kalau panjenengan mewarisi ilmu, mewarisi akhlak, mewarisi adab, mengajarkan akidah yang benar kepada anaknya, inilah warisan yang kekal abadi ila yaumil qiyamah. Tidak ada akhlak itu hilang, tidak ada ilmu itu akan hilang, ilmu akan musnah, tidak ada. Tapi kalau harta bisa habis Pak, ayo Anda mewariskan mobil kepada anak, tidak lama mobilnya dijual sama anaknya. Kenapa? Butuh fulus, butuh uang. Enggak ada yang dijual, mobilnya dijual. Itulah harta. Ya, boleh, silahkan. Jangan salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Tidak dilarang mewarisi harta kepada anak. Tetapi warisan yang hakiki adalah warisan ilmu, warisan adab, warisan akidah yang benar. Itulah warisan yang terbaik untuk anak-anak kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Para rawuh, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini besok hari kiamat malah dituntut oleh anak-anak kita. Jangan sampai besok hari kiamat ibu-ibu malah anak-anak kita menjadi musuh kita. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, awwalu ma yata'allaq birrajul yaumal qiyamah ahluhu wa auladuh. Pertama kali orang yang memberatkan panjenengan, pertama kali orang yang akan membebani panjenengan besok pada hari kiamat, bukan lawan politik kita, bukan musuh politik kita, tetapi adalah istri dan anak-anak kita. Pertama musuh kita di hari kiamat bukan lawan politiknya, tetapi anak dan istrinya. Kok bisa begitu? Iya, istri besok menghadap kepada Allah. Istri yang kita cintai, istri yang kita sayangi berlebihan itu, istrinya mengatakan apa? Ya Rabbana khudh haqqana min hadha fa innahu yut'imunal haram wa nahnu la na'lam. Ya Allah, kata istri, ini suami saya dulu di dunia memberi saya makan yang haram, saya tidak tahu ya Allah. Ternyata suami saya korupsi, ternyata suami saya ini nyopet, ternyata suami saya ini maling, ya Allah, saya tidak tahu. Suami datang bawa duit, saya belikan makanan, saya masak, saya makan. Saya tidak tahu, baru tahu sekarang ini ya Allah. Kalau ternyata suami saya ini koruptor, saya baru tahu kalau suami saya ini ternyata maling, maka ambil hak kami dari orang ini ya Allah. Itu istrinya. Anaknya bagaimana? Anaknya mengatakan, ya Rabbana khudh haqqana min hadha fa innahu lam yu'allimnal kitab. Ya Allah, ambil hak kami dari orang ini. Dulu di dunia bapak saya tidak pernah mengajarkan saya Al-Quran, tidak pernah mengajarkan saya agama. Lalu anak itu mengatakan apa? Ya Rabb, adzibhu di'fain. Ya Allah, siksa ini bapak saya 2 kali lipat dari saya ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai hadirin, monggo ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai. Berdoalah panjenengan, memohonlah panjenengan kepada Allah supaya anaknya semuanya jadi anak soleh soleha. Amin. Menjadi anak yang paham agama,
menjadi anak yang mengerti aturan agama. Jangan sampai anak-anak kita justru besok hari kiamat menjadi musuh-musuh kita yang akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya alhamdulillah, syukur kepada Allah, Anda sudah tepat, apa yang Anda lakukan sudah benar. Anda memasukkan anak-anak di pondok pesantren, di madrasah-madrasah diniyah. Insya Allah anak-anak kita, santri yang laki maupun perempuan yang belajar di pondok pesantren ini, insya Allah ilmunya manfaat. Amin. Ilmunya barokah. Mudah-mudahan ilmu yang didapat oleh anak-anak kita di pondok pesantren ini barokah, insya Allah memberikan kemanfaatan, berguna bagi nusa dan bangsa. Dan kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan anak-anak kita, zuriyah kita menjadi anak cucu yang menggembirakan hati, menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan para ulama kita, para kiai kita, tokoh-tokoh kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau panjang umur, tetap sehat walafiat. Insyaallah para pengasuh, para pengajar di pondok pesantren ini tetap diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan ketabahan insyaallah, diberikan sehat walafiat, diberikan istiqamah untuk terus mendidik anak-anak kita, mengajarkan agama, mengajarkan syariat kepada anak-anak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir kita doakan bangsa dan negara kita Indonesia, insya Allah Allah memberikan kepada kita para pemimpin yang amanah, para pemimpin yang jujur, para pemimpin yang peduli kepada rakyatnya, para pemimpin yang dapat membawa bangsa dan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi banatina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi talamidina wa mimman ta'allama minna min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Allahumma arhamna wal muslimin wa afina wal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah para rawuh hadirin hadirat yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.